Halo, oke langsung aja kita bahas di uraian kali ini tentang satu hal, kesuksesan. Sering kan kita mikir sukses itu kayak tujuan akhir yang kabur dan jauh banget di sana? Padahal, kalau kita lihat dari kacamata para ahli, sukses itu sebetulnya cuma serangkaian rutinitas harian yang bisa diandalkan dan kita lakuin secara konsisten. Hari ini, kita bakal bongkar kenapa ngandelin motivasi doang itu ide yang buruk dan gimana caranya merancang hidup Anda persis kayak sebuah mesin yang bisa jalan dengan sendirinya. Buat Anda yang baru mau mulai menata hidup, pasti familiar banget sama pertanyaan ini. Kenapa sih resolusi tahun baru Anda selalu gagal pas masuk minggu ketiga Januari? Jawabannya simpel banget, karena kita cuma ngandelin emosi yang naik turun dan motivasi sesaat. Begitu kita ngerasa capek atau lagi sibuk-sibuknya, boom, rencana langsung berantakan. Nah, disinilah letak perbedaan antara orang yang cuma sekedar berharap dengan mereka yang benar-benar bisa nyampe ke tujuannya. Di uraian ini, kita punya 6 poin utama. Mulai dari mengapa kesuksesan membutuhkan sistem, analogi pesawat dalam kehidupan, langkah mudah memulai kebiasaan baru, lalu perspektif manajer dalam mengelola tim, masuk ke sistem kesehatan dan hubungan sosial, sampai akhirnya otomatisasi keuangan masa depan Anda. Yuk kita mulai. Bagian pertama, mengapa kesuksesan membutuhkan sistem. Ini tentang gimana kita nentuin peta jalannya. Inti dari semuanya itu begini, sebuah sistem itu ngehapus keharusan kita buat nebak-nebak langkah selanjutnya. Sistem itu pada dasarnya adalah serangkaian tindakan atau daftar periksa selangkah demi selangkah yang secara andal ngarahin kita ke hasil tertentu. Jadi dengan sistem, Anda nggak perlu lagi repot bikin keputusan dadakan di tengah jalan. Sistem memastikan Anda selalu ngambil tindakan yang tepat secara konsisten, bahkan pas Anda lagi benar-benar nggak bersemangat. Lanjut ke bagian 2. Analogi pesawat dalam kehidupan. Kenapa kehidupan sehari-hari itu taruhannya tinggi banget? Coba dibayangin dunia penerbangan apa kedokteran. Tanpa sistem, wah semuanya jadi berbahaya. Kacau dan penuh tebak-tebakan. Pasti nggak mau kan terbang naik pesawat yang pilotnya cuma ngandelin firasat? Sebaliknya, dengan sistem, segalanya jadi aman, bisa diprediksi, dan selalu ngikutin daftar periksa yang jelas. Sama persis kayak dokter bedah sebelum mulai operasi, atau pilot yang ngikutin protokol ketat sebelum lepas landas. Nah, tingkat keselamatan dan kepastian inilah yang harus banget kita bawa ke dalam kehidupan pribadi kita. Masuk ke bagian 3, langkah mudah memulai kebiasaan baru. Khusus untuk ngatasin rintangan awal para pemula. Ada satu fakta super menarik yang sering banget kita lewatin soal ngebangun kebiasaan. Betul, memang butuh sedikit usaha ekstra di awal buat ngebangun sistem. Tapi perhatiin deh, setelah sistemnya jadi, tingkat kelelahan mental Anda buat bikin keputusan tiap hari itu bakal terjun bebas sampai nyaris nol. Cukup investasiin beberapa jam aja di awal buat ngerancang tujuan, dan eksekusi harian Anda bakal kerasa gampang banget tanpa beban sama sekali. Gak ada lagi tuh mikir, hari ini ngapain ya? Sistem Anda udah otomatis ngejawab itu. Ini dia metode yang sangat ramah buat pemula. Sering disebut sistem GPS. Cuma 3 langkah gampang. Pertama, tentuin visi dan nilai Anda sebagai kompas kehidupan. Kedua, buat coretan rencana untuk 3 tahun ke depan. Terus yang ketiga, pecah rencana itu jadi target 90 harian. Proses simpel ini benar-benar ngejamin kalau Anda itu bergerak ke arah yang memotivasi Anda dari dalam diri sendiri, bukan sekedar ikut-ikutan tren. Tapi ya, buat ngejalanin itu semua kan, kita butuh waktu. Padahal, waktu itu modal paling dasar yang kita punya. Dalam seminggu, kita cuma punya 168 jam. Kalau kita potong 56 jam buat tidur, 12 jam buat makan dan urusan dasar, ditambah sekitar 60 jam buat kerja, realitanya kita cuma punya sisa sekitar 40 jam waktu luang. Angka ini ngebuka mata kita buat mulai pakai pemblokiran waktu di kalender, demi memprioritaskan apa yang benar-benar penting. Ingat, kalau nggak dijadwalin, hal itu nggak bakal kejadian. Bagian 4, perspektif manajer dalam mengelola tim. Gimana kita menskalakan sistem untuk kepemimpinan? Kalau kita jadi individu biasa, kita menggunakan waktu, energi, dan fokus kita sendiri. Tapi sebagai seorang manajer, permainannya beda total. Anda menukarkan sumber daya tersebut dengan uang untuk ngebangun sebuah tim. Dan karena sekarang Anda mengelola orang lain, punya alur kerja yang bisa diprediksi itu jadi benar-benar vital. Anda jelas nggak bisa membiarkan tim Anda bekerja cuma ngandelin suasana hati mereka aja. Biar gampang bayangin sebuah tim penjualan. Tim amatir yang kerja tanpa sistem cuma bakal ngandelin obrolan tanpa arah dan berharap dapat klien. Hasilnya, pendapatan yang nggak bisa ditebak. Sekarang bandingin sama tim yang jalan pakai sistem. Mereka pakai skrip obrolan standar dan udah siap dengan daftar jawaban buat setiap penolakan klien. Tim bersistem ini bakal selalu menang dan ngehasilin uang jauh lebih banyak dibandingin tim yang cuma tebak-tebakan. Inilah bukti nyata dari kekuatan kepemimpinan yang bersistem. Bagian 5. Sistem kesehatan dan hubungan sosial. Waktunya mensistematisasikan kehidupan pribadi Anda. Ada satu kutipan yang menurut saya ngena banget.
Orang sehat punya 99 keinginan, tapi orang sakit cuma punya satu. Serius deh, kalau Anda nggak ngebangun semacam sistem operasi kesehatan bawaan buat ngatur tidur, makan, dan olahraga Anda, kesehatan yang memburuk itu pelan-pelan bakal nyedot abis semua kesuksesan yang udah Anda capai di area lain. Terus, gimana cara mulainya? Gampang, otomatiskan kesehatan Anda. Ciptain lingkungan bawaan yang ngedukung. Misalnya, tidur di ruangan bersuhu 19 derajat Celcius, jauhkan HP dari kamar tidur, siapin bekal makanan untuk seminggu penuh tiap hari Minggu, dan langsung blokir jadwal olahraga di kalender Anda. Dengan begini, Anda otomatis menghilangkan hambatan mental harian di mana Anda harus terus-menerus maksa diri buat berusaha sehat. Anda tinggal ngikutin aja sistem yang udah dibikin. Nah, hal yang sama juga berlaku buat kehidupan sosial nih. Ngejadwalin hubungan sosial itu mungkin kedengarannya agak kaku atau klinis, tapi percayalah sama konsep ini. Buat orang dewasa yang sibuknya luar biasa, bikin pesanan tetap untuk acara sosial itu justru jadi rahasia buat jaga hubungan yang mendalam dan awet. Entah itu kencan mingguan sama pasangan, kumpul rutin di danau tiap Sabtu jam 8 pagi bareng teman, atau sekedar kirim kartu ucapan tahunan. Hilangin beban mikir buat ngerencanain semuanya dari nol, jadikan itu sebuah sistem yang berulang. Bagian 6. Otomatisasi keuangan masa depan Anda. Ini dia, mode autopilot yang paling pamungkas. Fakta pahitnya adalah, hampir 99% dari keputusan kita itu didasarkan pada emosi. Dan kalau udah ngomongin uang, emosi itu musuh terbesarnya kekayaan. Orang yang selalu gagal nabung itu biasanya karena mereka cuma ngandelin niat pas hari gajian. Lihat uang masuk, ngerasa kaya, ujung-ujungnya belanja emosional. Beda sama orang sukses, mereka udah ngatur aliran uang otomatis jauh-jauh hari supaya logikanya yang selalu menang. Coba kita lihat lini masa gajian ini. Di hari 1, gaji Anda masuk. Nah, di hari yang sama, sistem langsung otomatis motong sebagian buat investasi. Lanjut hari kedua, tabungan otomatis ditarik. Di hari ketiga, boom, semua tagihan rutin kebayar otomatis. Dengan ngatur rute uang Anda secara otomatis di latar belakang, bahkan sebelum Anda sempat mikir buat makainya, Anda tuh diam-diam lagi ngebangun kekayaan loh. Dan yang paling asyik, sisa uang di bulan itu bisa Anda belanjakan sepuasnya tanpa rasa bersalah sama sekali. Anda udah ngebayar masa depan Anda duluan. Nah, kita udah ngebahas semuanya nih. Dari mulai langkah gampang ngebangun kebiasaan baru, sampai cara ngotomatisin kesehatan dan keuangan Anda. Sekarang, Anda udah pegang cetak birunya buat ngilangin rasa capek mikir tiap hari. Jadi, saya tantang Anda nih, jangan cuma dengerin dan setuju aja. Ambil satu area. Bisa itu rutinitas tidur Anda, jadwal tim di kantor, atau urusan tabungan. Sistem apa yang bakal Anda bangun hari ini? Coba mulai sekarang juga, dan saksikan sendiri gimana sistem kecil itu bakal ngubah total hidup Anda. Terima kasih udah ngikutin, dan sampai jumpa di uraian selanjutnya.